Shalom warga Kerajaan Allah, selamat datang kembali di Rock Makassar Tanjung Pujian. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam mengikuti ibadah Rock Makassar Tanjung Pujian. Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti dapat mengubah hidup Anda dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan berhenti sampai di sini. Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock NTP ke saudara sekalian. Dengan demikian, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same on
Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita berpikir tentang developing our gifts, membangun atau melipat gandakan dan mengembangkan karunia yang ada. Use it or lose it. Itu suatu hukum. Kita melihat ada perumpamaan talenta, perumpamaan uang mina yang menyimpannya dalam tanah atau dalam sapu tangan. Sapu tangan itu gambaran untuk bekerja. Berarti dia malas, saudaraku. Maka bahkan diberikan pada orang lain. Kita melihat contoh yang sangat baik, a Christ-like man, yaitu Yusuf dalam perjanjian lama. Bagaimana dia mengalami aniaya demi aniaya, tapi itu pembentukan, itu proses. Ketika dia berada di rumah papanya, di rumah orang tuanya, dia mendapat mimpi, tetapi dia tidak mengerti artinya. Percuma dapat pesan tapi tidak bisa mengartikan, ya. Tetapi ketika dia melalui fitnah, di rumah Potifar, masukkan penjara, dan selama 13 tahun dia mengalami proses semacam itu, maka apa yang terjadi, dia bisa mengartikan mendadak saja. Because a gift is a gift. Bagian sudah cuma menerima, tapi bagian develop adalah saudara saya. How to develop, apply it. Kita nanti bulan depan kita akan ajarkan bagaimana mengaplikasikannya. Dan dia bertemu dengan dua pejabat daripada Firaun, yaitu the baker, ya, dan juga yang memberikan anggur pada Firaun. Dan semuanya itu tepat selaku, tetapi dia dilupakan. Kalau Anda dilupakan, jangan khawatir. Yusuf pernah mengalaminya, Yesus mengalaminya, saya mengalaminya. It's time to develop. Rupanya kurang matang, 2 tahun kemudian baru dia dipanggil menghadap Firaun. Dan dalam Kejadian pasal 41, Firaun yang bermimpi. Dan sekali ini, ya, selalu begitu, selalu ada tahapan dari pegawai Firaun, pejabat Firaun kepada Firaun sendiri. Dalam pasal 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkata Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Firman Tuhan menunjukkan di dalam Alkitab, yang pertama-tama disebut penuh dengan roh Allah adalah Yusuf. Dan dunia juga sedang menantikan orang di kantor saudara, di kampus kalian, dimanapun kalian berada. Kalau saudara dipenuhi roh Allah, people will recognize. So tidak usah mempromosikan diri sendiri. Dan kemudian promosi datang. Karena Allah yang memberitahu semua padamu, tidak ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jangan lupa, apa statusnya dia? Pertama, dia adalah budak. Dia adalah budak belian yang dibeli oleh Potifar. Potifar adalah komandan pasukan pengawal Firaun. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia juga seorang tahanan. Meskipun ternyata diselidiki itu semua cuma tuduhan palsu, ya. Tetapi dia adalah seorang narapidana. Tetapi promosi daripada Tuhan bukan naik tangga. Promosi daripada Tuhan itu naik lift yang cepat. Lift tercepat yang saya pernah naik, Menara 101 di Taipei, saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Bukan cuma itu, dia jadikan kuasa. Kalau dijadikan second man, perdana menteri daripada Firaun, raja muda. Dengan demikian dia diangkat, saudaraku. Bahkan dia mendapatkan kendaraan Mesir 2. Mesir 1 dikendari oleh Firaun. Hanya tahta ini kelebihan aku daripadamu. Dia dilantik saat itu juga. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mempersiapkan dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan satu bangsa dan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan juga Yakub ataupun Israel. God bless you warga kerajaan. Develop your gift or diberikan kepada orang lain. It's up to you. God bless you. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Marilah kita menghadap Tuhan hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji batu karang yang menyelamatkan kita. Marilah kita menyembah Tuhan. Mari kita mendekatinya dengan nyanyian syukur. Marilah kita menyanyikan nyanyian sukacita, memujinya sebab Tuhan ialah Allah yang besar.
Ia Raja Agung yang memerintah atas semua dewa lain. Mari kita sujud menyembahnya. Mari kita memuji Tuhan yang menciptakan kita. Ia adalah Allah kita dan kita umat peliharaannya. Dombanya yang berjalan di sampingnya. Dengarkanlah suaranya hari ini. Jemaat Tuhan, ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang kita sama-sama memuji Tuhan yang siap. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini haus akan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan-kekuatan yang baru dalam melewati kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau datang kepadamu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datang. Dia Allah yang selalu peduli. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan, bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, bahagia
bawa hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Orabakana rabashikina rabakana takana nanamase. Yes Tuhan. Dan bebaskan kubah kami Tuhan. Baharui hati kami Tuhan.
sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan. Yes. Amin. Amin. Dalam buku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Everybody say, hey, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Kau ada mendampingi tiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu Tuhan, janjimu yang telah bertuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Kami mau menari bagimu Tuhan, sebab sukacita kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Wah, oh, 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 oh. 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 Wah,
Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita lamanya. Thank you Lord. Haleluya. Katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita suka nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Amin. Kami mau tinggikan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Amin. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, Yes, Lord. yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu Tuhan, di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam genggaman-Mu Yes, seluruh hidupku. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Bangga punya Bapa seperti-Mu, Yes Lord. yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, Di atas gunung batu di atas gunung batu Kau bawa diriku. Tuhan. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau. Jemaat nyanyikan, nyatakan rasa cintamu kepada Tuhan. Yes Tuhan. Yes. Nyatakan Engkau Tuhan di sini.
hatimu Tuhan, Kau segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Yesus dalam hidup kami. Bahkan di telapak tangan-Mu Tuhan, nama kami tertulis. Seluruh hidup kami di genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami muliakan Yesus, Kau satu-satunya gunung batu kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu, kami bawa korban pujian hanya bagi-Mu Yesus. Semua puji hanya bagi-Mu. Terima kasih, kami bangga memiliki Yesus dalam hidup kami. Bersyukur, kami puji Kau Allah yang kudus mulia. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan, sekali lagi kami mau nyatakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, saya persilakan hambanya, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Berterima kasih karena pribadi-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami datang bukan untuk mencari sesuatu yang ada di dalam tangan-Mu, tapi kami datang untuk mencari sesuatu yang ada di dalam hati-Mu. Yes. Kami datang untuk cari Tuhan, bukan datang untuk cari berkat Tuhan. Yes Tuhan. Karena kami tahu setiap perjumpaan kami dengan Tuhan, hidup kami berubah. Amin. Amin. Kalau hidup kami berubah, keluarga kami berubah. Amin. Kalau keluarga kami berubah, gereja kami berubah. Amin. Dan kota kami berubah. Amin. Terima kasih. Biar ibadah ini
menjadi sebuah ibadah perjumpaan kami. Secara pribadi, secara personal, kami dengan juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Urapi telinga kami, pikiran, mata dan hati kami, supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan izinkan mata kami terbuka, bisa melihat kebenaran Tuhan. Dan hati kami bisa menerima dan meresponi firman itu. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan applause yang meriah buat teman-teman yang sudah melayani di depan. Tim Praise and Worship, thank you guys. Wow, shalom, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan buat saya pagi hari ini bisa berdiri depan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama saya datang ke Rock Makassar. Karena sebelum pandemi saya pernah 1 atau 2 kali melayani di Rock Makassar. Dan senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya, walaupun pandemi selama 2-3 tahun jauh di mata dekat di hati. Dan bagi yang belum kenal saya, nama saya Henry Hehanusa. Dan saya tahu Hehanusanya mengganggu Bapak Ibu. Karena Hehanusa nggak ada yang model seperti ini. Saya lahir dan besar di Ambon. Dan saudara pasti sukar untuk mempercayai saya orang Ambon. Benar gak sih? Kalau saya bilang saya orang Korea mungkin ya annyeonghaseyo. Mungkin saudara lebih percaya. Tapi kalau saya bilang saya orang Maluku, orang Ambon, saudara bilang enggak. Bapak pendeta bohong. Tapi percayalah bahwa saya orang Ambon bukan hanya kebetulan lahir di sana. Tetapi oma buyut, oma dari papa saya adalah orang Ambon. Hitam tapi manis. Jadi saya hitung-hitung di dalam tubuh saya masih mengalir 12,5% Ambon. Ya lumayan. Ya, kenapa bisa jadi begini Pak? Karena mereka itu turunan sebelum saya menikah dengan orang-orang yang dari Tionghoa sana. Dari daratan ya. Karena kakek saya nggak bisa berbahasa Indonesia. Kakek dari papa saya. Itu diimport langsung dengan jeruk Mandarin tuh dari Tiongkok kayaknya. Jadi saya seperti ini, ya saya sebut dengan proses pemutihan. Habis gelap terbitlah terang. Senang jumpa dengan teman-teman semua. Saya dari Rock Bali, dari satelit Riverside, Rock Riverside Community Center, dan saya melayani berjemaat di sana. Saya melayani sebagai training pastor. Karena gereja kami sudah mulai dari sekitar 3 tahun yang lalu kita intensif membuat training atau pembelajaran bagi setiap volunteers. Bahkan di dalam tahun ini di bulan depan, bulan Maret, kami akan membuka sebuah program baru bagi jemaat yang bukan mau terlibat pelayanan. Kita tidak pernah paksa dan tarik-tarik orang pelayanan, nggak pernah. Bagi calon jemaat. Jadi orang-orang simpatisan yang mereka mau berjemaat ikut bersama-sama dengan Rock Riverside, mereka mesti ikut program ini. Karena kenapa? Karena banyak orang setelah masuk dengan sebuah gereja lokal mereka kaget dengan pengajarannya, mereka kaget dengan budayanya, mereka kaget dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Karena Bapak Ibu percaya atau tidak, setiap gereja mempunyai nilai tersendiri, setuju? Khotbahnya juga berbeda, penekanannya juga berbeda, ya culture-nya atau budaya dalam gereja itu berbeda. Jadi kami bikin sebuah program di depan, jadi yang mau bergabung dengan jemaat kami, dia tahu lebih dulu. Jadi kita ngobrol dulu di depan pintu sebelum dia masuk ke dalam, kira-kira begitu. Supaya dia nggak kaget nanti, oh kok gereja ini kok begini ya. Jadi kita udah kasih tahu di depan. Hari ini saya akan berbicara mengenai sebuah topik yang saya rasa sebenarnya sudah familiar bagi Bapak Ibu, tetapi mungkin
istilahnya saja atau termnya yang kurang saudara familiar atau kurang saudara sering dengar. Saya kasih judul Hartati. Ya, ini bukan nama orang. Hartati ini adalah singkatan harta dan hati. Nah, di dalam Alkitab, kalau saudara baca Alkitab khususnya kitab Injil, ya, kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara baca kitab Injil itu, saudara akan menemukan bahwa Yesus seringkali berurusan bukan dengan orang berdosa. Tapi Yesus seringkali berurusan dengan ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Benar enggak? Dia kalau ketemu dengan orang berdosa itu cepat sekali waktu pelayanannya, cuma didoakan kemudian mengalami sesuatu. Kalau dia kebutuhannya mujizat, kesembuhan dia sembuh. Dia butuh dilepaskan. Tetapi di dalam Alkitab kalau Yesus ketemu dengan orang Farisi atau ketua-ketua agama, guru-guru agama, itu butuh waktu yang lama. Dan perdebatannya panjang. Itu yang pertama. Oke. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena Yesus selalu berbicara dengan para orang Farisi atau orang-orang ketua-ketua agama ini, guru-guru agama ini. Karena urusannya cuma satu. Hati mereka. Yang dimana hati mereka tidak seperti perbuatan mereka. Saudara paham maksud saya? Jadi Yesus seringkali berurusan itu dengan orang-orang beragama yang sudah katanya bertobat, sudah melakukan ritual agama, tetapi kehidupan mereka dan hati mereka itu berbeda. Nah, siapakah ketua agama orang Farisi dan Saduki ini? Itu gambaran daripada kita pagi hari ini. Kita orang beragama, setuju gak sih? Yang melakukan ritual agama. Dan persoalan kita selalu ada di dalam yang namanya hati. Orang yang belum bertobat, yang belum kenal Yesus, udahlah hati mereka itu belum diperbaharui. Setuju ya? Hati mereka masih kotor, hati mereka itu masih berdosa, kita katakan begitu, orang belum bertobat. Tetapi orang beragama sendiri pun yang sudah melakukan ritual agama, ibadah setiap hari Minggu, saudara dan saya harus berhati-hati dengan hati saudara. Dan dua kata ini, harta dan hati, saudara akan mungkin langsung mengkonotasikan atau menghubungkan kata harta ini dengan uang. Benar gak sih? Siapa yang tadi waktu pertama baca harta langsung konotasinya uang. Sertifikat tanah, ya kan? Mobil, rumah, ya, deposito, emas batangan. Kalau zaman sekarang kripto, ya, saham. Konotasinya ke sana. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, harta tidak selalu seperti itu. Dan maksud harta di sini bukan sesuatu yang di luar saudara, tetapi sesuatu yang ada di dalam hati saudara. Tuhan selalu berfokus bukan harta yang di luar saudara, tetapi Tuhan selalu fokuskan kepada harta yang ada di dalam hati saudara. Dan pagi hari ini kita sama-sama mau membedah hati kita. Ada apa di dalam hati kita? Oke, nah saya mulai dengan ayat Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 8 ayat 36. Ya, ini ayat yang orang Kristen semua pasti tahu. Ya, suka ayat ini. Nah, kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa? Kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak di sini? Tuhan Yesus. Amin. Anak di sini adalah Yesus. Memerdekakan kita. Betul? Hasilnya benar-benar merdeka. Oke? Kita sama-sama mau belajar kata memerdekakan di sana. Yang paling pertama, kata memerdekakan di sana artinya saudara dan saya dimerdekakan dari sesuatu yang di dalam, bukan dari sesuatu yang di luar yang menjajah kita. Saya ulangi, Yesus katakan aku memerdekakan kamu dan kamu benar-benar merdeka, itu kita dimerdekakan dari sesuatu bukan yang di luar, tapi dari sesuatu yang ada di dalam. Nah,
ayat ini disalahartikan oleh bangsa Israel waktu sedang hidup dengan Yesus pada zaman itu. Karena mereka berpikir Yesus akan jadi pembebas mereka terhadap penjajahan bangsa Romawi. Saudara tahu kan betul? Mereka menyanjung Yesus karena mereka punya ekspektasi, punya harapan bahwa Yesus memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Karena pada saat itu bangsa Yahudi atau Israel ini sedang di bawah penjajahan bangsa Romawi. Dan ternyata Yesus datang bukan itu. Yesus bukan sedang memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi, tetapi lebih daripada itu Yesus sedang memerdekakan terhadap sesuatu yang ada di dalam hati mereka, yaitu dosa. Ada amin di rumah Tuhan? Jadi waktu kita mau Paskah nanti bulan April kalau nggak salah ya, yang mereka angkat daun palem, Hosana diberkati. Itu kan mereka berharap dia itu datang sebagai pembebas dari penjajahan Romawi. Dan mereka nggak paham bahwa ini mau dimerdekakan yang lebih penting daripada penjajahan Romawi. Yaitu dari dosa. Yang kedua, dia memerdekakan kita karena kita tidak sanggup memerdekakan diri sendiri. Setuju? Kalau saudara dan saya punya solusi bisa memerdekakan diri kita dari dosa kita, Yesus tidak perlu datang. Ada amin? Nggak perlu datang, dia nggak perlu jadi juru selamat, dia tidak perlu menderita di atas kayu salib 6 jam, dia nggak perlu bangkit dari kematian dan jadi juru selamat buat kita. Nggak perlu, karena kita bisa membebaskan dari dosa kita. Jadi saudara hadir di dalam ibadah ini, saudara harus tahu persis karena saudara dan saya tidak punya pengharapan untuk membebaskan diri kita dari dosa kita. Terkecuali Yesus yang memerdekakan kita. Ada amin? Yang ketiga, kata memerdekakan di sini menurut Tuhan, bukan menurut pengertian definisi kita. Karena kalau kita baca begini menurut definisi kemerdekaan dan kebebasan kita bahaya. Karena dia bilang benar-benar merdeka. Dan ini paling bahaya. Orang Kristen bilang, benar-benar merdeka. Freedom, kita bebas, hajar. Kan sudah selamat Pak, udah merdeka Pak. Tuhan sudah mati buat kita, bangkit buat kita. Kita sudah dibaptis Pak. Benar-benar merdeka. Nah pengertian merdeka di sini seperti apa yang Tuhan maksudkan? Saya beri contoh. Satu saat ada sebuah keluarga yang ingin memelihara binatang peliharaan, pet. Diskusi antara ayah, papa, mama dan anak-anaknya. Kita mau pelihara apa? Terus ayahnya bilang, papanya bilang, kita pelihara anjing. Ya, lucu. Kita beli anjing aja, pelihara anjing. Mamanya bilang, enggak bisa. Anjing bikin kotor. Nanti bulunya rontok di sofa, di tempat tidur. Enggak mau anjing. Anaknya bilang, udahlah kalau gitu yang enggak ada bulunya, buaya. Wah, mamanya bilang, bahaya pelihara buaya. Lupa kasih makan, kita yang dimakan. Nah loh, ya kan? Akhirnya diskusi panjang, berdebat panjang. Binatang apa yang tidak bikin kotor dan tidak berbahaya? Akhirnya keputusan jatuh beli ikan mas. Jadi mereka ke toko hewan peliharaan beli seekor ikan mas di akuarium kecil. Bawa pulang. Wah senang semua. Terus bingung. Ikan mas datang, ini mau diajak jalan-jalan gak bisa. Kan gak ada orang ajak ikan mas jalan-jalan bukan? Mau ke mall bawa ikan mas. Bingung tuh gimana caranya ya kan. Mau ke kafe bawa ikan mas juga bingung. Mau taruh di mana itu ikan mas. Aneh. Wah ini repot nih. Akhirnya satu saat mereka liburan keluarga hari Sabtu. Mereka mau berenang di Rindra. Di kolam renangnya Rindra. Wah. Terus papanya bilang inilah saat yang paling pas dan cocok. Ya habitatnya, lingkungannya cocok. Yaitu kita bawa ikan ini ke kolam renang. Jadi all family bisa family time. Maka mereka bawalah ikan mas ini, anak-anak cemplung semua dalam kolam. Ikan masnya ditaruh di tepi kolam.
di dalam akuarium kecil itu. Mereka semua berenang, papa, mama, anak-anak berenang. Terus waktu mereka samperin ikan mas ini, mereka lihat, aduh kasihan ya ikan masnya nih. Anaknya bilang, kita berenang di kolam sebesar ini, ikan masnya cuma berenang di akuarium kecil 30 kali 30 cm itu putar-putar gitu aja. Terus anaknya bilang, Pak, kita ini nih keluarin ikan masnya, kita cemplungin dia di kolam renang supaya dia bisa menikmati family time. Ya kan? Papanya bilang gak bisa nak. Kenapa? Dia gak cocok di kolam ini. Walaupun kolam ini besar, ya 50 kali 25 meter, besar. Tapi dia gak cocok di kolam ini. Lagi diskusi-diskusi mereka lihat ke akuariumnya, ikannya udah hilang. Ternyata ikannya sangat berinisiatif. Dia lompat sendiri masuk dalam kolam renang. Begitu mereka lihat ikannya hilang, kalian kabut cari di kolam renang 50 kali 25 meter kan susah, Bo. Itu ikan masnya cuma berapa senti. Wah, begitu ketemu mau kejar-kejaran sama ikan mas. Nah, saudara mesti tahu manusia kalau sama ikan di dalam air cepetan ikan. Iya kan? Nggak bisa ketangkap Bapak Ibu. Lari sana dia lebih cepat, lari sini. Wah, ikannya kayak happy banget. Karena kenapa? Freedom. Bebas. Dari 30 kali 30 cm masuk ke 50 kali 25 meter. Bebas. 15 menit keluarga ini kejar-kejaran sama ikan mas itu. Gak dapet. Menit ke-16 mereka kelelahan keluarga ini. Dan ternyata ikan masnya juga ngambang di atas permukaan kolam dengan perut ke atas. Kan ikan mas kan gendut kan? Jadi perutnya di atas. Mati. RIP. Mati. Anaknya nangis. Papa ikannya mati. Nah tuh kan papa udah bilang gak bisa dia masuk ke sini. Saudara tahu kenapa dia mati? Padahal itu freedom. Itu kebebasan. Kolam yang besar. Benar-benar merdeka. Dia mati karena air di kolam itu membunuhnya. Tidak cocok. Dia lebih cocok, dia lebih happy, dia lebih bisa hidup kalau di dalam akuarium. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kemerdekaan tidaklah menjadi kemerdekaan lagi jika tidak ada batasan. Kemerdekaan tanpa batasan membawa kematian. Batasan ini, batasan akuarium kecil itu yang membuat saudara dan saya bisa menikmati yang namanya benar-benar merdeka. Saudara bisa ikuti saya? Jadi kalau saudara bilang benar-benar merdeka, seperti apa benar-benar merdeka itu? Apakah tanpa batasan? Dan Tuhan kasih kita batasan. Yuk next. Ini gak ada pointer ya, gak ada remote. Gak ada ya. Oke, jadi ini 10 perintah ini batasannya. Saudara akan bilang, Pak, ini kan 10 perintah Allah di perjanjian lama. Kita kan orang-orang jemaat perjanjian baru, Pak. Masa kita masih ikut perjanjian lama? Siapa bilang? Yesus sendiri pun berkata bahwa 10 hukum ini dia sempurnakan menjadi 2 hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. 10 hukum ini disempurnakan, diringkas jadi 2. Tapi di dalam 2 itu masih ada yang 10. Buat apa sih? Hukum itu, hukum terutama itu buat apa? Batasan. Supaya apa? Bukan buat saudara terkurung atau terikat atau terkekang, bukan. Supaya saudara dan saya bisa benar-benar merdeka. Bisa ikuti saya? Jadi batasan ini atau hukum ini diberikan supaya kita benar-benar merdeka karena kita tidak tahu. We have no idea merdeka itu seperti apa. Tuhan bantu kita, kasih pagar, kasih batasannya supaya kita bisa benar-benar merdeka. Nah perhatikan baik, ini namanya hukum, betul? 10 hukum Allah.
10 hukum Allah ini hanya berlaku bagi mereka yang punya hubungan dengan sang pemberi hukum. Setuju nggak? Sebuah hukum tidak berlaku bagi orang yang tidak mempunyai hubungan dengan pembuat hukum. Jadi saudara kalau sudah punya hubungan, punya status hubungan dengan yang namanya Allah, dengan Tuhan, maka saudara diberlakukan hukum tersebut. Amin, amin. Contoh, saudara berangkat ke Singapura, saudara jalan-jalan di sana, tanpa sadar hukum Singapura berlaku buat saudara. Karena saudara punya hubungan dengan negara Singapura sebagai visitator. Betul? Pengunjung, tamu. Setuju? Saudara buang sampah sembarangan, saudara kena tangkap. Karena saudara punya hubungan. Saudara ada di teritorinya mereka. Contoh lain lagi. Siapa di sini yang pernah ya lihat anak tetangga ngotorin pagar saudara atau buang sampah di halaman saudara atau ambil buah yang ada di kebun saudara. Terus saudara tegor dan anak itu bilang, "Siapa lu?" Saudara pernah gitu? Atau anak yang nakal di depan rumah saudara, main sepeda mau jatuh gitu kan, saudara tegur. Hati-hati. Terus dia balik dia bilang, "Siapa tante? Siapa om?" Kenapa dia bisa ngomong gitu? Dia gak punya hubungan. Lu suruh-suruh gue buat apa? Siapa kamu? Kamu gak punya hubungan dengan saya. Perintah-perintah saya buat apa sih? Karena kita punya hubungan dengan Allah, kita diberi perintah. Saudara bisa ikuti saya? Nah, 10 hukum perintah Allah ini untuk batasan dan pagar perlindungan kita buat kebaikan kita. Amin. Bukan Tuhan itu rempong, kepo, nggak mau lihat kita merdeka, dia kasih hukum, bukan. Dia tahu persis kalau lu loncat dari akuarium masuk ke kolam yang kamu pikir kolam ini adalah kemerdekaan sejati, kamu bukan tambah bahagia dan menikmati kemerdekaan, kamu mati. Saudara paham? Jadi dia beri 10 hukum ini untuk proteksi kita. Nah, Bapak Gereja Martin Luther bilang begini, kita tidak akan dapat melanggar 9 hukum yang di bawah tanpa melanggar hukum yang pertama. Saudara dan saya akan melanggar 9 hukum yang di bawah karena kita sudah melanggar hukum yang pertama. Jadi kalau saudara langgar hukum pertama, percayalah saudara akan langgar nomor 2 sampai nomor 10. Jadi Tuhan kasih hukum ini buat Musa. Ya, hukum ini bukan Musa yang coret-coret. Bukan Musa yang ngarang, bukan. Ini Tuhan yang kasih, Musa cuma nulis dan delivery ke bangsa Israel. Musa tidak punya kontribusi apa-apa terhadap 10 hukum ini. Musa cuma jadi grabnya, jadi gojeknya saja. Tukang anter. Sampai kalau Tuhan taruh hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, berarti hukum pertama itu penting. Setuju? Kenapa dia ada di nomor 1? Karena penting. Dan nomor 1 itu akan mempengaruhi nomor 2 sampai nomor 10. Bunyinya adalah jangan ada padamu Allah lain, atau dalam terjemahan lain bilang ilah lain, atau terjemahan lain bilang berhala di hadapanku. Di hadapan Tuhan. Jangan ada. Artinya Tuhan bilang gini, enggak boleh ada sama sekali. Cuman Tuhan saja, kira-kira begitu ya. Enggak boleh ada ilah lain atau Allah lain di hadapanku. Dan kalau saudara dan saya punya Allah lain atau ilah lain atau berhala lain di dalam hidup kita, berhala ini akan membuat kita mengabaikan dan melanggar semua perintah yang di bawah. Karena ilah lain atau berhala itu selalu menjanjikan kebebasan dan kesenangan. Seperti tadi ikan mas yang di akuarium diiming-iming oleh kolam. Loncat. Kamu terkungkung di sana. Di sini nyaman. Di sini enak, senang di sini. Loncat keluar. Makanya saya nggak heran. Dosa itu enak. Orang Makassar.
Dosa enak gak? Dosa enak gak? Pura-pura. Dosa enak gak Bapak Ibu? Kalau nggak enak, tidak mungkin saudara mau melakukannya. Setuju? Betul? Dosa enak. Dosa itu cucok sama kita. Daging kita. Daging kita itu kayak lapar terus dosa. Mulut nggak tahan gosip. Hati nggak tahan serakah. Hati nggak tahan untuk menginginkan orang lain punya. Hati nggak tahan untuk jealous, hati nggak tahan untuk iri, hati nggak tahan untuk dendam, hati nggak tahan untuk marah, hati nggak tahan untuk tidak memaafkan. Benar nggak sih Bapak Ibu? Hati nggak tahan untuk mementingkan diri sendiri. Setuju? Lulu gue. Dosa nyaman. Makanya berhala ini kayaknya kayak support kita. Ayo cemplung ke kolam itu. Enak. Nyaman. Jadi kalau orang jatuh dalam dosa gak usah kaget. Karena memang enak. Oke. Ya. Sekarang next. Coba kita lihat definisi apa itu berhala. Mungkin selama ini saudara pikir, Pak berhala itu patung Pak. Sesajen Pak. Kuamia Pak, taruh mesbah kepala ayam, ada apel, ada jeruk, ada dupa, ada sloki, itu apa tuh, arak. Saya kasih tahu definisi daripada berhala. Berhala adalah sesuatu yang saudara dan saya kejar dan kita berkorban untuknya. Berhala itu apa? Sesuatu yang kita kejar dan kita berkorban untuknya. Saudara akan bilang, Pak, saya sekarang ini ya, sejak saya ketemu gereja rock, saya nggak pernah lagi pegang dupa, Pak. Nggak pernah lagi saya ke kelenteng. Saya nggak pernah lagi nyembah-nyembah patung yang gendut itu. Nggak pernah. Saya nggak pernah lagi nyembah foto eyang saya, engkong, ama, akong siapa saya nggak pernah lagi Pak. Di rumah saya udah bersih, Pak Benyamin udah bolak-balik hancurin sana hancurin sini semua dibakar satu saat saudara. Ada seorang penginjil, saya ikut pelayanan dia terus kita sama-sama tuh mau hancurkan berhala dari seorang anak muda. Tahu nggak berhalanya apa? Rokok. Jadi penginjil bilang ini berhalanya rokok. Pelepasan, wah nyanyi dalam nama Yesus, rokoknya dikumpulin semua ya kan. Sama siponya, apinya itu dikumpulin, wah si penginjil ini mulai siram minyak tanah dan mulai bakar berhala dalam nama Yesus. Tes, apinya wadang, saudara tahu rokok sih ya gak apa-apa. Tapi kalau sipo dibakar, itu pematik api itu, ya elah dia meledak bos. Kita kocar kacir. Kita pikir setan berhalanya ngamuk. Semua lari, wah, boom. Ya, kamu bakar LPG cair ya meledaklah. Apa itu berhala? Sesuatu yang kita kejar dan kita berkorban. Dia bukan ada di luar, dia ada di dalam. Oke, nah izinkan saya kasih tahu Bapak Ibu apa yang ada di dalam. Sesuatu yang ada di dalam kita itu lebih licik dan lebih licin untuk kita deteksi. Kita pikir gak punya, saya udah gak punya berhala Pak. Licik dan licin. Terus terang, hamba Tuhan juga punya. Contoh ya, zaman dulu, karena berhala zaman sekarang modern ini udah berubah total. Zaman dulu berhalanya itu lembu emas. Saudara tahu kan? Bangsa Israel waktu Musa naik ambil 10 hukum di Gunung Sinai. Apa yang dibuat oleh bangsa Israel? Dia kumpul anting-anting gelang, kalung. Dibikin lembu emas, patung besar. Betul? Nyembah. Ya kayak kita yang dulu-dulu itu. Wah, kelihatan. Saya mau kasih tahu, zaman sekarang berhalanya bukan lembu emas. Zaman sekarang berhalanya harga emas. Saudara ketakutan
waktu harga emas turun. Kenapa? Saya punya banyak di bawah kolong tempat tidur, Pak. Zaman dulu berhalanya itu dewa-dewi dengan namanya yang susah diucapkan. Zaman sekarang berhalanya bukan dewa-dewa. Konten sosial media, Instagram, Facebook, TikTok. Yang tiap jam menawarkan kita dengan pengertian filosofi dan kalimat-kalimat yang saudara nggak paham tapi saudara telan. Zaman dulu berhalanya tuh kuil, sesajen, bawa buah-buah, bawa binatang, bawa darah. Zaman dulu berhalanya kuil. Zaman sekarang berhalanya kafe, tempat gym, empang, tempat mancing. Bahkan zaman sekarang berhalanya pelayanan. Saudara pikir pelayanan tidak bisa menjadi berhala? Pertanyaan buat semua yang melayani pagi hari, termasuk saya yang sedang melayani. Saya buat ini untuk apa? Saudara akan cepat sekali jawab di mulut, untuk Tuhan. Kalau saudara bilang untuk Tuhan, kenapa waktu ada gesekan dan konflik saudara cepat sekali kecewa, saudara cepat sekali pergi dan meninggalkan pelayanan? Karena bukan untuk Tuhan. Kalau saudara mau jujur buat diri sendiri, kita melayani bukan untuk Tuhan, tapi diri kita sendiri. Kita melayani karena kita butuh orang lain puji kita, mengaku pelayananmu bagus. Kita melayani karena ada sesuatu di balik pelayanan itu yang kita tunggu kapan datang. Ada amin. Jemaat MTP. Kayaknya saya salah datang gereja hari ini. Buat jemaat, biar seimbang buat jemaat. Saudara datang hari Minggu berjemaat, datang ibadah, datang ke gereja. Buat apa? Itu pertanyaan penting. Mengapa saya datang ibadah hari Minggu? Oh Pak, karena saya orang Kristen. Hari Minggu daripada nggak ada kerja di rumah nganggur, saya pergi gereja. Oh, jadi saudara pergi gereja karena nganggur. Berarti saudara ibadah buat diri sendiri. Karena saya tidak mau nganggur, boring, bosan di rumah, nggak ada sesuatu yang saya kerjakan, saya pergi gereja. Atau saudara pergi gereja karena kalau saya tidak absen hari ini, bos besar marah di atas. Dia kunci keran, amsyong. Toko sepi, kios sepi, rumah makan sepi, pekerjaan tidak dapat promosi, tidak ada insentif, tidak ada komisi, tidak ada bonus. Mendingan saya store muka supaya bos besar gak marah. Kalau saudara punya motivasi dan hati seperti itu, saya mau tanya, apa beda saudara dan saya dengan penyembah berhala di luar sana? Karena mereka juga menyembah karena ada sesuatu. Saudara tahukah bahwa mereka bawa apel, buah-buahan itu buat dewanya? Enggak. Mereka bawa itu buat diri sendiri. Supaya saya bawa apel ini, dewa enggak marah, saya diberkati. Kan bawa buat diri sendiri. Pak Ben, kayaknya waktu enggak cukup. Saya perlu nambah 2 jam lagi. Terus yang berhalanya bakmi. Tidak bisa, ini jamnya makan bakmi sekarang. Ya. Oke, sejauh ini saudara bisa ikuti saya. Nah, mari saya kasih lihat saudara. Jenis berhala yang kita pikir, enggak ada di saya Pak. Saya udah nggak nyimpen dewa-dewa, patung-patung. Ini berhala yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Saya nggak bilang orang belum bertobat. Kita semua, termasuk saya. 9. Ada makanan. Jadi saudara langsung definisi tadi apa? Berhala. Kita kejar dan kita berkorban.
Siapa yang sampai berkorban ke Malino untuk hanya bisa makan apa tuh? Yang ada apa di sana yang enak? Kopi misalnya yang paling enak. Rawon. Gereja yang cuman 20-15 menit sampai. Bisa banyak alasan Pak Ben. Tapi kalau ke Malino 3 jam, hajar. Sampai di sana di foto, di selfie. Makanan yang kita berkorban dan kita kejar untuknya. Enggak singgung siapa-siapa sih. Yang kedua, anyway, kalau nggak ada nomor 2 kita semua nggak ada dalam ruangan ini. Benar gak sih? Kalau nggak ada nomor 2 kita semua nggak ada dalam ruangan ini. Kita ada dalam ruangan ini karena ada nomor 2. Betul? Seks. Apakah seks nggak boleh Pak? Siapa bilang boleh kalau nggak kita nggak ada dalam ruangan ini. Tapi ada orang begitu memuja, berkorban dan kejar itu. Hiburan. Saya sudah lama di gereja. Paling banyak orang tuh alasan kalau mau pelayanan atau mau latihan atau sebuah kegiatan gereja di luar hari Minggu, mereka biasanya bilang gini, Pak ini kan family time, hiburan keluarga. Ya nggak apa-apa sih, tapi kita mesti hati-hati mendeteksi apakah kita berkorban dan kita kejar untuknya. Sukses, apakah bisa jadi berhala? Saya pernah ketemu hamba Tuhan di Bali. Ceritanya kalau kesaksian, selalu kesaksian masa suksesnya di waktu lampau. Itu terus yang diulang-ulang. Saya pernah bikin ini, saya pernah bikin itu, saya pernah bikin ini, saya pernah bikin itu. Dia gak pernah bilang, Yesus pernah bikin ini dalam hidup saya. Gak pernah. Dia cuma bilang, saya pernah bikin ini, saya pernah bikin itu. Itu terus yang dia mengagungkan suksesnya dia. Uang, aduh udah gak usah ngomong dah. Semua kena, betul? Gereja kena, bisnis kena, keluarga kena, betul? Yang pacaran juga kena. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang kau kutendang. Prestasi. Saya pernah ketemu lagi, ini hamba Tuhan semua nih. Saya gak ngomongin jemaat. Salah tulis titel Pak, kurang titelnya. Jadi titelnya itu panjang banget. Profesor, doktor, kaburator, kotor, bocor. Panjang banget itu titelnya. Sampai kita, kertas gak cukup buat tulis titelnya. Dia marah karena kurang 1. Ngamuk dia. Ya betul kita mesti hargai titelnya. Tapi dia ngamuk, sengamuk. Sampai kita bingung, Pak mohon maaf ini karena terlalu panjang. Nggak bisa, itu prestasi romantis. Keluarga. Berapa banyak yang alasan, saya nggak bilang bahwa pelayanan itu sangat penting, enggak. Banyak orang pakai alasan ini supaya tidak mau terlibat dalam semua kegiatan. Betul? Ada keluarga saya Pak. Ya nggak apa-apa sih, tapi betul nggak? Bahwa itu yang saudara sedang perjuangkan, yang saudara sedang take care, saudara sedang pelihara, atau saudara sedang mencari kenyamanan dalam keluarga untuk menjadi alasan saudara gak mau terlibat di dalam apa-apa. Dan yang terakhir, keakuan. Kalau saudara lihat 9 ini, kira-kira ada berhala yang modelnya perjinahan, perjudian, ada di situ? Ada. Ini masalah sehari-hari, betul? Ini kebutuhan sehari-hari, benar gak sih? Bahkan ada yang bilang, nomor 2 Pak, harus setiap hari. Kalau enggak, saya enggak kuat Pak. Ini masalah sehari-hari, benar gak sih? Dan apakah Tuhan larang kita untuk mencapai 9 ini? Enggak ada di Alkitab. Enggak pernah Tuhan bilang, jangan cari prestasi, jangan sukses. Dia suruh kita sukses, supaya jadi teladan, jadi contoh buat orang lain di luar, betul kan? Tapi dia bilang, hati-hati. Karena Tuhan tidak pernah larang saudara dan saya untuk memiliki 9 ini. Tapi dia akan mencegah saudara, dia akan melarang saudara kalau 9 ini sudah memiliki saudara. Coba next. God is not against you having things. Tuhan tidak pernah menentang saudara untuk sukses, makan,
hobi, keluarga, romantis, prestasi, dia nggak pernah larang. Tapi dia akan cegah saudara. Kalau 9 hal tadi sudah memiliki hati saudara. Dan 9 itu sudah bercokol di sini. Tanpa saudara dan saya sadar. Pelayanan sudah bercokol di sini. Bukan Tuhannya, pelayanannya, gerejanya. Bukan Tuhannya, gerejanya. Bagaimana kita bisa tahu Pak? Kalau 9 itu sudah masuk dan jadi berhala, jadi gantikan Tuhan di dalam hati kita. Saya kasih saudara beberapa pertanyaan secara cepat, saudara jawab sendiri dalam hati. Hal apa yang paling membuat saudara kecewa? Biasanya itu berhala saudara. Saya paling kecewa Pak kalau orang gak hargai saya. Berhala, saudara punya berhala penghargaan. Hal apa yang paling sering saudara mengeluh? Yang paling sering saudara komplain? Yang paling. Saya nggak bisa Pak kalau nggak ada ini Pak. Hal apa yang paling menyedot uang saudara? Saudara punya uang habis paling banyak untuk apa? Biasanya itu berhala saudara. Halo, yang muda-muda uangnya habis buat apa? Kuota internet. Buat apa kuota internetnya Pak? Game, oke. Yang kedua, supaya saya bisa tetap eksis. All the world, seluruh dunia tahu ada Henry di muka bumi ini. Saya pasang. Lagi makan selfie, lagi khotbah selfie, lagi di toilet selfie. Di mana-mana saya selfie. Saya mau kasih tahu dunia, saya ada di bumi ini. Kemana uang saudara paling banyak mengalir, biasanya itu berhala. Saudara bikin matematika sendiri. Saya habis 1 bulan, anggaran saya paling banyak buat apa? Bapak-bapak, habis paling banyak buat apa? Teman saya 1 bulan 25 juta buat pancing. Saya langsung bisa tahu. Tapi kalau buat gereja atau pelayanan atau buat membangun rohaninya cuman 0,0001%. Dan saudara datang ke gereja, saudara bilang, saya mengasihi Yesus. Hal apa yang saudara paling khawatir? Kita rata-rata semua sama. Makan, minum, pakai. Ada amin di rumah Tuhan? Setuju? Makan, minum, pakai. Mau pendeta, mau jemaat, kena semua. Karena Yesus bilang Matius 6, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena makan, minum, pakai, orang bisa melepaskan jabatannya, nilainya, fungsinya demi makan, minum, pakai. Yang terakhir, waktu saudara stres, saudara tertekan, saudara lari kemana pertama kali? Saudara lari kemana duluan? Lagi tertekan stres, lari kemana? Ada orang lari ke makanan, coklat, ada orang lari ke panti pijat. Healing Pak, healing. Ya, kemana waktu saudara stres, saudara lari duluan, cari itu. Dan biasanya perlindungan yang itu menawarkan yang saudara pikir bebas dan senang. Kenapa Yesus bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Karena dia mau pastikan dalam keadaan yang paling low, paling rendah sekalipun. Dia mesti pastikan saudara lari kemana. Ada amin di rumah Tuhan? Gereja seharusnya lebih seperti ruang tunggu dokter. Daripada tempat interview pekerjaan gereja.
Kita datang ke gereja, ini sepertinya kita antri di ruang tunggu dokter. Bukan masuk di dalam kantor HRD untuk interview kerja. Bedanya apa? Kalau di HRD interview kerja, yang saudara ceritakan adalah kelebihan. Betul? Waktu saudara lamar kerja, tidak mungkin ada orang bilang begini. HRD tanya, kamu bisa apa? Saya malas, Pak. Saya kalau bangun tuh jam 11, jam 12 siang. Terus saya kalau kerja itu Pak, mut-mutan Pak. Kalau suka saya buat, kalau nggak suka saya tinggal. Saudara bayangin di ruang interview bisa ngomong begitu? Terbuka, memberitahukan kekurangan dan kelemahannya. Gak bisa. Dia akan bilang, kamu bisa apa? Saya bisa ketik, saya bisa public speaking, saya bisa komputer, saya bisa jual, selling, marketing, saya bisa semua. Padahal gak bisa. Dia ngaku bisa, betul? Supaya untuk mendapat pekerjaan tersebut. Gereja tidak seperti itu. Karena percuma saudara ngaku saudara bisa, dia maha tahu. Dia tahu apa yang saudara gak bisa. Jadi kita datang seperti ruang tunggu dokter. Sakit apa? 3 hari udah gak buang air Pak. Oh, kamu sakit, ambil obat. Gereja seperti itu. Apa masalah di hatimu? Ada apa di hatimu yang membuat engkau kecewa? Ada apa di hatimu yang membuat engkau khawatir? Ada apa yang di hatimu membuat engkau marah banget sama jemaat lain atau gembalamu? Ada apa? 1 Korintus 6 ayat 12 secara cepat. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh. Nah, kita waktu pertama bertobat, ini ayat berdebat nih. Betul kan? Tapi kita stop di kalimat pertama aja. Tidak sesuatu halal Pak. Segala sesuatu halal Pak. Tetapi bukan semuanya berguna. Rokok gimana? Rokok. Halal nggak? Halal nggak? Oh nggak berguna. Bir. Bir gimana? Bir. Wine. Minum wine gimana? Kan halal Pak. Berguna juga buat ya kalau 1 botol bikin hangat tambah darah. 1 botol tambah darah. 2 botol menghangatkan darah. 3 botol naik darah. 4 botol tumpah darah. Kita kan berdebat begitu kan? Halal nggak? Boleh nggak Pak? Datang ke Bapak Pendeta. Boleh nggak Pak? Saya makan ini. Boleh nggak Pak? Saya minum itu. Paulus tidak memperbincangkan tentang boleh atau tidak. Dia sedang menekankan karena segala sesuatu yang saudara bilang halal dan berguna belum tentu tidak memperhamba saudara. Sekali lagi saya bilang termasuk pelayanan. Saudara diperhamba oleh apa? Saudara diperhamba oleh siapa? Balik. Jangan ada padamu Allah lain. Artinya saudara gak boleh diperhamba oleh apapun terkecuali Tuhan. Ada amin di rumah Tuhan? Saya mau kasih tahu saudara kabar buruk. Tuhan di dalam Keluaran 34 ayat 14 saudara cek sendiri. Saya gak mengada-ada. Keluaran 34 ayat 14. Tuhan menamai dirinya adalah Allah cemburu. Saudara bisa kenal dia Allah yang baik, Allah pemelihara, Allah pembela. Tapi Tuhan, Keluaran 34, Tuhan menampilkan dirinya. Dia bilang begini, namaku, my name is jealous. Saudara tahu jealous itu apa? Hah? Orang Makassar, siapa di sini yang masih simpan foto suami atau istrinya di dompet? Ada? Saudara simpan di dompet? Nggak ada. Simpan apa di dompet? Di HP, oke, ya. Ya. Saudara masih ingat zaman dulu tuh kan orang suka simpan foto pacarnya kan di dompet tuh. Ya. Jadi waktu pergi pacaran,
makan ya, dating kan, pacaran. Waktu dia mau bayar di kasir tuh, wih, dia sengaja buka dompetnya lama-lama tuh supaya pacarnya lihat, foto kamu ada di sini. Yang kemarin saya minta itu. Betul? Terus kasirnya juga kepo, Pak, foto siapa cantiknya? Terus dia juga bilang, itu pacar saya. Pacarnya seneng banget. Fotonya ada di dompet. Besoknya pacarnya ambil dompetnya, mau cek. Dia pegang, kok tebel banget ya? Begitu dia tarik fotonya keluar, ternyata di balik fotonya dia ada wanita kedua, wanita ketiga, wanita keempat, 5, 6 dan ke-7. Angka sempurna. Pertanyaan, kalau saudara jadi pacarnya, saudara marah gak? Masa? Kan kita rock, sabar. Kasih itu panjang, sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu baik, Pak. Gak apa-apa. Marah gak? Marah. Pacarnya datang ngamuk. Ambil dompetnya dibanting. Apa-apaan? Taruh foto. Tapi di belakang foto saya ada wanita kedua, keempat, kelima, sampai ke-7. Terus pacar saudara bilang, tenang, tenang. Sabar. Saya janji. Ya, janji. Sampai seumur hidup saya, foto kedua sampai ke-7 tidak pernah saya tampilkan di depan. Selalu foto kamu yang paling depan. Saudara mau nggak? Mau nggak orang Makassar? Yakin nggak mau ya? Nggak. Buat apa hubungan ini? Betul? Hei, kabar buruk. Tuhan nggak mau juga. Ada yang lain di hati saudara. Masalahnya, problemnya, kita sering kali ambil yang lain. Kasih masuk dalam hati. Tanpa kita sadar. Pekerjaan, uang, harta, promosi kita, pelayanan kita, gereja kita. Kita masukin semua. Bagaimana bisa Pak? Ya, waktu kita ditegur orang kita tersinggung. Kita digesek orang kita tersinggung. Ketahuan apa yang ada di hati. Ada amin di rumah Tuhan? Kita ngamuk, kita marah, kita kecewa. Kita dendam, kita kepahitan. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus jaga hati? Balik lagi, karena Yesus selalu berurusan dengan hati. Setuju? Kenapa harus jaga hati? Karena hati adalah inti, pusat kehidupan manusia. Makanya Yesus bilang apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Amsal 27 bilang ayat 19, hati manusia itu mencerminkan manusia itu. Jadi kalau saudara lihat seseorang manusia seperti apa, nah kurang lebih hatinya seperti itu. Apa yang di dalam dipantulkan, dipancar. Kalau dia serakah, dalam hatinya keserakahan. Kalau dia jealous, dalam hatinya ada jealous. Kalau dia suka marah, dalam hatinya penuh dengan amarah. Hati, kenapa hati? Karena hati adalah pusat inti kehidupan manusia. Dan dia suruh apa? Jaga dengan segala kewaspadaan. Itu berarti saudara gak boleh tidur. Nah loh. Kewaspadaan, alert, 24 jam jaga. Kata jaga di sini ada dua pengertian. Kalau saudara bilang, saya jaga rumah. Oke, ada dua pengertian. Yang pertama, saudara jaga rumah supaya yang sesuatu di luar jangan masuk. Benar gak? Bapak Ibu? Betul? Yaitu maling. Setuju? Itu jaga. Tapi ada pengertian kedua lagi. Jaga sesuatu yang di dalam supaya jangan keluar. Contoh anak kecil. Saya jaga rumah supaya anak kecil enggak nyelonong keluar dari rumah dan lari ke jalan ketabrak mobil. Betul? Nah ayat ini dia suruh jaga kita bukan jaga yang di dalam jangan keluar. Jaga yang di luar jangan masuk. Pertanyaan, di luar ini apa yang kita harus jaga supaya jangan masuk? Sudah bukan dupa, patung, bukan lagi. Hobi saudara. Makanan saudara.
kesenangan saudara, pelayanan saudara, kebaktian saudara, Instagram saudara, gadget saudara, prestasi saudara, titel saudara, kesuksesan, pengalaman saudara. Saudara jaga, jangan sampai dia masuk duduk di sini. Karena taktanya cuma ada satu. Antara Tuhan yang duduk atau yang lain yang duduk. Makanya Yesus pernah bilang begini, hari ini pilih mau mamon atau Tuhan. Nggak bisa dua-dua. Siapa yang duduk, yang lain pasti pergi. Amin. Siapa yang masuk duduk, yang lain pasti pergi. Dan dia jaga supaya yang di luar jangan masuk karena yang dari dalam mau memancarkan kehidupan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah hati kita bisa memancarkan kehidupan? Bapak Ibu, bisa? Coba cek, masing-masing cek hatinya. Isi hati saudara sekarang apa sih? Dendam, serakah, iri hati, kecewa, masa bodoh, mementingkan diri sendiri, kan itu semua ada di hati kita, betul? Saudara mau ngaku gak ngaku, itu semua isi hati kita. Nah, apakah bisa memancarkan kehidupan? Gak bisa. Yang hanya bisa memancarkan kehidupan dari hati kita ditentukan siapa yang duduk di takhta di situ. Saudara paham maksud saya? Kalau sang pemberi kehidupan yang duduk, Yesus yang duduk, saya memancarkan kehidupan. Tapi kalau berhala, makanan yang duduk, prestasi yang duduk, saya tidak bisa memancarkan kehidupan. Ada amin di rumah Tuhan? Pagi hari ini, sebelum khotbah ini selesai, renungkan dalam-dalam. Selama saudara sudah jadi orang Kristen, pergi ke gereja, pertanyaan paling penting datang buat saudara. Siapa yang duduk di dalam hati saudara? Jangan cepat-cepat jawab, tapi renungkan dalam-dalam. Saudara cari tahu. Karena itu yang paling penting buat Tuhan. Siapa dapat hati, dapat orangnya. Saya ulangi, siapa yang dapat hati, dapat orangnya. Makanya Tuhan perebutkan hati saudara. Karena dia tahu siapa dapat hati, dapat orangnya. Terima kasih sudah dengarkan khotbah saya pagi hari ini. Tuhan berkati setiap hati saudara. Amin. Mari kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kita pagi ini kita akan memeriksa hati kita. Adakah berhala yang membuat kita terjerat? Mungkin pelayanan, mungkin hobi, mungkin prestasimu. Mari kita terbuka dengan Tuhan. Ke gereja tadi dikatakan firman Tuhan seperti orang yang sedang antri untuk ke dokter, untuk dicek kesehatan. Kita jujur dengan Tuhan. Kita terbuka, Tuhan. Ampuni aku kalau ada berhala. Oh, syara baralaba, syara baralaba, syara baralaba, yaralaba, syara syara syara. Syara laba 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 syara. Baralaba yaralaba syara. Yaralaba yaralaba syara.
kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu mengubah kami. Tidak ada ilah lain dalam hati kami. Tidak ada berhala yang harus kami pertahankan. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Mari siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Semua sudah dapat roti dan anggur. Kalau belum, bisa angkat tangan. Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Biar melalui perjamuan ini hati kita diperbarui. Hati kita menjadi milik Kristus. Tidak ada Allah lain yang kita izinkan masuk dalam hidup kita. Biar melalui perjamuan ini kita berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Semua berdoa kepada Tuhan. Semua berhubungan dengan Dia. Dia yang setia. Kita minta ampun kalau selama ini mendatangkan cemburu Tuhan. Menyakiti hatinya. Oh, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami melukai. Angkat roti tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atas. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah. Dan setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan korbanku di kayu salib. Karena kasihku kepadamu, supaya hidupmu jangan ada ilah lain. Supaya hatimu dipersembahkan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atas. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan
memberkati kamu. Yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah. Nah, setiap kali engkau meminumnya, engkau memberitakan tentang pengorbananku di kayu salib. Sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih buat pengorbananmu, buat firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Ingatlah, hari ini tubuhmu menjadi tubuh Kristus. Darahmu menjadi darah Kristus. Supaya apa yang Kristus perbuat, kamu juga perbuat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan saksikan Roh Kudus. Shalom warga kerajaan Allah. Kembali lagi bersama saya Renaldo Dan saya Sevanya dalam MTP News minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga kerajaan Allah yang baru pertama kali mengikuti ibadah hari ini. Mari bergabung dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Hotel The Rindra, Ruangan Marwa. Untuk kalian kaula muda, ayo bergabung dalam ibadah generasi setiap hari Minggu pukul 11 siang di Hotel The Rindra di Ruangan Marwa. Ditunggu ya. Mari bergabung dalam komunitas kerajaan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam komunitas kerajaan, dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Buat adik-adik Rocky, jangan lupa ya untuk hadir dalam ibadah Rocky setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Selalu ada cerita menarik tentang Tuhan Yesus, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dapat memberikan melalui amplop yang tersedia di depan pintu masuk atau melalui QR Code berikut ini. Tema kita bulan ini adalah Developing the Gifts, yang artinya mengembangkan karunia-karunia. Kita harus mulai melayani orang lain sesuai dengan karunia-karunia yang dipercayakan Allah kepada kita. Dan menjadi pelayan-pelayan yang berkenan, yang melayani di gereja, di marketplace, atau dimanapun ladang pelayanan yang Allah tetapkan bagi kita. Demikian MTP News minggu ini. Harmonious, Victorious, Glorious. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang diberkati oleh khotbah kita pada siang hari ini, lambaikan tangan saudara. Oleh sebab itu saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, luangkan tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Hendrik. Pak Hendri yang Kau kirim ke tempat ini untuk menyampaikan suara isi hati-Mu. Biarlah kami dirubah, hidup kami, supaya nasib kami dirubah oleh Engkau Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara, buka hatimu. Terimalah dengan iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lihat masalahmu, tapi lihat Tuhan yang ada bersamamu. Dia sanggup mengubah nasibmu, mengubah hidupmu, bahkan anak-anakmu ada di tangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan tetap melindungi engkau. Damai sejahtera tetap menguasai hatimu. Diberkatilah usahamu, diberkati pekerjaanmu. Sungguh masa depan ada padamu. Diberkati pada waktu masuk rumahmu, diberkati pada waktu keluar rumahmu, supaya apa saja yang kau perbuat, Tuhan Yesus membuat berhasil selalu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi yang percaya disertai Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus
kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini untuk membantuku supaya